Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Refrian Yusfa dengan NPM 2308260036 dari angkatan 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang chronic heart failure. Gagal jantung kronis merupakan suatu sindrom klinis ketika jantung tidak mampu memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh, atau hanya mampu melakukannya dengan peningkatan tekanan pengisian jantung. Yang pertama, etiologi dan faktor risiko. Gagal jantung dapat disebabkan oleh berbagai kondisi. Faktor yang paling sering antara lain hipertensi dan penyakit arteri koroner, termasuk riwayat infark miokard. Selain itu, dapat disebabkan oleh penyakit katup jantung, kardiomiopati, serta dilatasi atau hipertrofik, diabetes mellitus, aritmia seperti atrial fibrilasi, penyakit ginjal kronis, obesitas, merokok, konsumsi alkohol, serta faktor genetik atau riwayat keluarga. Secara sederhana, berbagai kondisi tersebut dapat menyebabkan kerusakan atau perubahan struktur dan fungsi jantung sehingga kemampuan jantung dalam memompa darah semakin menurun. Selanjutnya kita masuk ke patofisiologi. Patofisiologi gagal jantung dimulai dari cedera jantung atau peningkatan beban tekanan maupun volume. Kondisi ini menyebabkan cardiac output menurun. Tubuh kemudian melakukan kompensasi melalui aktivasi sistem neurohormonal, terutama sistem saraf simpatis RAAS atau renin-angiotensin aldosteron system dan ADH. Aktivasi sistem tersebut menyebabkan vasokonstriksi serta retensi natrium dan air. Akibatnya preload dan afterload meningkat dalam jangka panjang. Kondisi ini menyebabkan ventricular remodeling, yaitu perubahan struktur dan bentuk ventricle. Awalnya mekanisme kompensasi ini membantu mempertahankan cardiac output. Namun jika berlangsung terus-menerus justru memperberat kerja jantung sehingga cardiac output semakin menurun dan akhirnya muncul berbagai gejala gagal jantung. Selanjutnya, manifestasi klinis dapat dibagi menjadi gagal jantung kiri dan kanan. Pada gagal jantung kiri, darah mengalami kongesti di paru sehingga gejala utamanya adalah dyspnea, terutama saat aktivitas, dan pada kondisi yang lebih berat dapat terjadi saat istirahat. Pasien juga mengalami ortopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, mudah lelah, intoleransi aktivitas, dan edem paru. Sedangkan pada gagal jantung kanan terjadi kongesti sistemik, manifestasinya berupa edema perifer, distensi abdomen, hepatomegali, peningkatan tekanan vena jugularis, asites, dan nokturia. Edema biasanya dapat ditemukan pada tungkai dan bersifat pitting edem. Pada gagal jantung stadium lanjut, pasien juga dapat mengalami anoreksia, mual, hingga gangguan kesadaran atau kebingungan. Selanjutnya, diagnosis gagal jantung ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kemudian didukung pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium dapat meliputi BNP atau NT-proBNP, elektrolit, serta fungsi ginjal. Kemudian dilakukan EKG dan fototoraks. Pemeriksaan yang sangat penting adalah ekokardiografi karena dapat menilai struktur dan fungsi jantung termasuk fungsi ventricle dan kelainan katup. Pemeriksaan lain seperti stress test atau cardiac MRI dapat dilakukan sesuai indikasi. Selanjutnya, tata laksana. Pelaksanaan bertujuan mengurangi gejala, mencegah perburukan, menurunkan risiko rawat inap, dan meningkatkan kualitas hidup serta survival. Secara non-farmakologis, pasien dianjurkan melakukan pembatasan garam, pembatasan cairan bila memang diperlukan, pemantauan berat badan secara rutin, aktivitas fisik sesuai toleransi, berhenti merokok, membatasi alkohol, serta vaksinasi seperti influenza dan pneumokokus. Untuk terapi farmakologis, Guideline Directed Medical Therapy atau GDMT mencakup beberapa kelompok obat utama, yaitu SHBN inhibitor atau ARNI, beta blocker, mineralokortikoid, reseptor antagonis atau MRA, dan SGLT inhibitor. Diuretik utama terutama digunakan untuk membantu mengurangi gejala akibat kelebihan cairan. Obat lain seperti hidralazin nitrat, digoxin, atau ivabradin dapat diberikan pada pasien tertentu sesuai indikasi. Pada kasus lanjut dapat dipertimbangkan terapi seperti cardiac resynchronization therapy atau CRT, implantable cardioverter defibrillator atau ICD, LVAD, hingga transplantasi jantung pada pasien yang memenuhi kriteria. Selanjutnya adalah klasifikasi NYHA. Untuk menilai keterbatasan aktivitas fisik digunakan klasifikasi NYHA atau New York Heart Association. Kelas 1 berarti tidak ada keterbatasan aktivitas fisik dan aktivitas biasa tidak ditemukan menimbulkan gejala. Kelas 2 menunjukkan keterbatasan ringan, pasien nyaman saat istirahat tetapi aktivitas biasa dapat menimbulkan gejala. Kelas 3 menunjukkan keterbatasan yang lebih berat, pasien nyaman saat istirahat tetapi aktivitas yang lebih ringan dari aktivitas biasa sudah menimbulkan gejala. Sedangkan kelas 4 merupakan kondisi paling berat, yaitu pasien tidak mampu melakukan aktivitas fisik tanpa rasa tidak nyaman dan gejala bahkan dapat muncul saat istirahat.
Selanjutnya, komplikasi dan prognosis. Jika tidak ditangani dengan baik, gagal jantung kronis dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti edem paru, aritmia, tromboemboli, gangguan fungsi ginjal, kongesti hati, serta rawat inap berulang. Pada kondisi berat, gagal jantung juga dapat menyebabkan kematian mendadak akibat gangguan irama jantung. Untuk prognosis, gagal jantung kronis merupakan penyakit yang bersifat kronis dan progresif, namun deteksi dini, terapi yang sesuai guideline, kontrol faktor risiko, dan perubahan gaya hidup dapat membantu gejala, meningkatkan kualitas hidup, serta memperbaiki angka survival. Jadi dapat disimpulkan bahwa chronic heart failure merupakan sindrom akibat gangguan struktur atau fungsi jantung yang menyebabkan kemampuan jantung memenuhi kebutuhan tubuh menurun. Penata laksanaan tidak hanya berfokus pada angka pemeriksaan tetapi juga pada gejala, kemampuan fungsional, kualitas hidup, dan pencegahan progresivitas penyakit. Early recognition, proper management, dan better outcome. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.